Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya, warga masyarakat Yogyakarta yang saya cintai. Konon kata orang bijak, makhluk yang mampu mempertahankan hidup bukan yang terbesar, terkuat, atau terkaya, tapi mereka yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Jika semuanya berubah total, sistem baru menjelang tiba, apakah kita siap menyongsongnya? Maka ubahlah cara berpikir dan bertindak sejak sekarang juga. Kalau dulu suntikan semangatnya merdeka atau mati, kini pilihannya juga tinggal dua, kolaborasi atau mati. Kalau kini diperlakukan pengetatan terbatas kegiatan masyarakat atau PTKM, apakah kita cukup dengan bersungut-sungut lalu marah? Dalam kaitan ini, kita bisa belajar dari nelayan saat merespon gelombang besar. Mereka pun tidak bisa melaut, tapi mengerti untuk apa mengganggu pasang surut air laut yang sedang menghantarkan oksigen untuk plankton di dasar laut. Benar saja, saat badai reda, plankton tumbuh lebih subur, ikan-ikan berkembang biak, lalu nelayan bisa kembali mendapatkan ikan dalam jumlah cukup. Para nelayan tidak pernah menghujat gelombang dan badai, tetapi mereka mengetahui kapan saat terbaik untuk istirahat. Tetap semangat tanpa sambat. Sama halnya petani, membiarkan lahan istirahat untuk memulihkan diri. Mereka berpikir sederhana, bukankah ini saat terbaik untuk memperbaiki alat-alat yang rusak? Yang masih baik dibuat lagi varian yang lebih baik. Sikap-sikap rajin inilah yang mempertemukan kita pada produk-produk jenius. Produk-produk tidak sekali jadi yang terasah oleh mentalitas perajin yang ingin memperbaiki diri dan karyanya. Beberapa bulan ini, wajah media kita penuh dengan berita tentang corona dan segala dampak yang menakutkan.
Kecemasan mengintai separuh warga dunia. Sektor usaha yang paling merasakan dampaknya. Bagaimana cara menanggulanginya? Ada baiknya kita bertanya, adakah nelayan yang melawan gelombang dan badai agar reda? Adakah petani yang membiarkan tanahnya terus dipaksa untuk menghasilkan? Jika ada, mereka pasti hanya melakukan hal yang sia-sia. Meredakan gelombang hanyalah sebuah ilusi. Menanam di tanah yang tak punya waktu memulihkan diri untuk menghasilkan lebih banyak hanyalah solusi jangka pendek tanpa memikirkan kesuburan tanah di kemudian hari. Lalu bagaimana dengan jagat bisnis, terutama UMKM? Seperti pelaku bisnis tradisional, setiap pelaku bisnis semestinya juga mengenal masa jeda. Bukan untuk tidak produktif, tetapi justru untuk lebih produktif dengan memperbaiki piranti bisnis. Belajar dari mereka. Saat datangnya wabah corona inilah momentum terbaik bagi para pelaku bisnis untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan kemampuan SDM, dan juga menajamkan wawasan bisnisnya, di mana pemerintah wajib memberikan insentif dan stimulus ekonomi sebagai modal survival untuk mereka bangkit. Dalam hal ini, saya menyediakan ruang dialog untuk mencari solusi terbaik. Harus kita pahami, COVID-19 ini bukanlah sekedar mampir. Selesainya pun tidak bisa kita prediksi. Bukankah depresi tahun 1929 berlangsung selama 6 tahunan? Karena itu tidak bisa lain, hadapi dan terima kenyataan ini. Bisnis harus mencari model atau rekayasa baru yang berbiaya murah dan terima pembayaran cepat. Tentu ini tidaklah mudah, seperti hanya membalik telapak tangan. Hidup memang tak selamanya berjalan mulus. Karena itu hilangkanlah keakuannya. Sebab butuh batu kerikil agar kita berhati-hati. Butuh semak berduri agar kita waspada. Butuh masalah agar kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan agar kita tahu cara bekerja keras. Butuh melihat orang lain agar kita tahu tak sendiri. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup dan memenuhi kepuasan hati sendiri. Janganlah selesaikan masalah dengan mengeluh atau marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, bekal optimisme. Teruslah melangkah walau banyak rintangan. Dan jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar. Masih ada lantai untuk bersujud.
Dan tak kalah penting, kita mendapat petunjuknya agar punya harapan tentang arah masa depan. Berdiam di rumah bagaikan madrasah, tempat kita belajar hidup dan berkreasi untuk menimba kehidupan yang lebih baik dalam situasi berbeda, keadaan baru dengan segala kesahajaannya. Maka hiduplah birokrasi yang melayani, akademisi yang inovatif, serta masyarakat yang peduli, melindungi, dan berbagi. Ya Allah, jauhkanlah itu semua dari sekedar utopia. Dekatkanlah menjadi realita. Semoga keberkahan dan kebahagiaan berada di sekitar kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.